Dia datang mencariku. Katanya ingin merenovasi restoran untuk tunangannya. Nomor telepon dan alamat semuanya ada di sini. Jika kamu punya kebutuhan lain, aku bisa minta orang untuk membantu mencari. Siwan. Aku harus memberi nasihat. Pikirkan baik-baik apakah kamu ingin menemuinya. Aku ingin menemuinya. Aku ingin bertanya langsung padanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu kebenarannya. Kebenaran seringkali membutuhkan pengorbanan. Kamu harus siap mental. Tenang saja, Zuo Fei. Aku harus menghadapi semua ini suatu saat nanti. Baik, jika ada yang perlu bantu, hubungi aku kapan saja. Aku dulu. Nenek, aku baru saja membandingkan beberapa hal, dan hasilnya cukup bagus. Sekarang aku akan melaporkannya pada nenek. Aku sudah merangkum ketiga perusahaan ini. Tapi akhirnya, kita akan menggunakan yang mana, menurutku. Kita harus melihat dulu presentasi mereka. Dan berapa penawaran terakhir mereka. Kamu menemukan Zuo Fei. Desainer ini aku kenal. Beberapa waktu lalu, aku melewati sebuah pusat bisnis. Itu milik mereka, cukup bagus. Ya, karyanya juga pernah menang penghargaan. Menurutku studio mereka juga bagus. Aku mau menerima telepon dulu. Halo. Siwe ini, aku Xiaowan. Kamu? Aku lanjutkan ya. Ini adalah draft pertama mereka. Ya. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Shiwei. Setiap orang punya masa lalu, nenek bisa mengerti. Tapi setelah masuk ke keluarga kami, harus selalu mengutamakan Tutu. Nenek tenang saja, Shiwei sangat baik padaku. Aku tahu. Sejak Yo Siwei menghilang, duniaku hancur. Sekarang aku tidak takut apapun, aku hanya ingin menemukannya. Aku ingin bertanya padanya, apa yang sebenarnya terjadi. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Dudu, berikan ponselmu padaku. Lupakan saja. Beri aku.
Baiklah, baiklah, ini dia. Ada apa denganmu? Ingat perjanjian kerahasiaan kita. Bukankah pacarmu di Jepang? Bagaimana dia bisa tahu nomor teleponmu di Shanghai? Aku tidak tahu. Halo, siapa ini? Ini aku. Kamu sudah kembali ke Shanghai. Aku pergi ke Sujiajiao. Aku ingin bertemu denganmu. Tutup, kamu tutup. Aku pikir tidak perlu lagi. Hello Zhou Shiwei, aku bertanya. Bahkan jika kamu dan Xiaopan hanya teman biasa, kamu tidak seharusnya menghilang begitu saja. Tidakkah kamu merasa kamu berhutang penjelasan padanya? Apa kamu tidak punya hati nurani? Bicara. Baik. Jika dia merasa benar-benar ingin bertemu, besok aku akan menunggunya di restoran Crown di Sujiahui, oke? Tutup. Xiaopan, besok aku temani kamu ya. Aku pergi sendiri. Sudah, aku akan memberimu sedikit produk perawatan kulit. Kamu tidur lebih awal ya. Xiaopan, benar-benar tidak takut menghadapi kesulitan apapun, hanya terlalu gigih dalam cinta. Bukankah kamu bilang kamu adalah Xiaopan yang tidak bisa dikalahkan? Kedepannya, apapun yang kamu lakukan, rawat dirimu dengan baik. Dengar tidak? Lihatlah lingkaran hitam dan kantung matamu yang besar. Sudah ada kerutan halus di sekitar mata. Setelah pakai krim mata, tidur ya, oke? Aku beritahu ya. Kamu harus segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat uang sepeser pun. Aku tahu. Kakak sedang memotong lemon menjadi irisan. Masukkan ke dalam teko, setelah air mendidih, buang airnya. Kerak di dalam teko akan hilang. Kakak, ceritakan dongeng untukku ya. Kakak hari ini tidak ingin bercerita. Bagaimana kalau Yuani yang bercerita untuk kakak? Ini adikku Kiaoshi. Beiki bilang, kakak dinosaurus. Cerci bergamam. Hihihi, semua tertawa. Kakak, kamu tertawa dong ya? Aku sangat berharap punya adik hasil seperti Choi. Domba Sukian bilang. Kiaoshi menghadap guru antelop. Menggoyangkan mainan dinosaurusnya. Kakak dinosaurus, haha. Sangat menakutkan, guru antelop tertawa sambil berkata. Kiaoshi membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Beiki merasa bangga, dia bilang. Kiaoshi adalah adikku, dia hebat. Kakak, kenapa kamu tidak tertawa? Putri Ibu Jari. Tuan. Baik, aku lihat dulu. Ayah, aku ingin makan steak. Yuani, kamu biasanya tidak suka makan steak. Kenapa tiba-tiba hari ini ingin makan steak? Aku punya kejutan untukmu. Masih kejutan. Kejutan apa? Sementara rahasia. Masih rahasia. Asal bukan kejutan buruk saja. Kamu pesan dulu, ayah ke toilet dulu.
Kebetulan sekali, kenapa kamu di sini? Yuanyi merengek ingin makan steak, tempat ini kan terkenal. Jadi kita datang ke sini. Dia kan tidak suka makan steak. Kamu janjian sama teman? Ya sudah, kalian makan saja, aku cari Yuanyi. Kamu ini. Sekarang ayah tahu, kejutan yang kamu maksud apa. Yuanyi, bagaimana kamu tahu kakak Xiaopan? Hari ini akan makan di restoran ini? Aku dengar kakak Xiaopan. Telepon sama dulu tadi siang. Kakak Xiaopan bilang dia mau makan di sini. Ayah, nanti kita makan sama kakak Xiaopan. Ya? Tidak bisa. Kakak Xiaopan janjian sama teman. Lain kali kita makan bersama. Sudah pesan? Xiaopan duduk. Maaf ya, tadi aku rapat, datang terlambat. Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku tahu setelah aku tiba-tiba menghilang. Situasimu menjadi sulit. Jadi kali ini kamu ingin bertemu aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini. Minta maaf ya, maaf. Kamu kok kayak berubah jadi orang lain? Oh ya? Jadi lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik, kamu harusnya ucapin selamat dong. Jadi nggak kenal lagi. Kamu bukan Yoshiwei yang dulu, yang penuh semangat dan energi positif. Yang bekerja keras setiap hari buat dapetin gelar doktor. Yoshiwei yang itu. Yoshiwei yang dulu itu bagus ya? Setiap hari ngejar gelar yang gak jelas. Sampai ketiduran di toilet. Kadang gak sempat makan sama sekali. Lagi pula aku sering bilang sama diri sendiri. Keadaan terburuk dalam hidup adalah ketika kamu gak punya pilihan. Aku gak mau balik ke keadaan kayak gitu lagi. Tapi untungnya, Tuhan kasih aku kesempatan. Aku berhasil dan aku ambil kesempatan itu. Kamu bikin aku ngerasa asing. Asing ya? Mungkin Yoshiwei yang kamu kenal dulu. Cuma ilusi aja. Ilusi. Benar, ilusi. Dulu, kamu minta aku percaya sama kamu. Sekarang kamu bilang semua ini cuma ilusi. Aku harus percaya yang mana nih? Semua ini cuma aktingan kamu ya? Kamu masih ingat nggak? Kamu pernah bilang sama aku. Uang dan jabatan itu semua nggak penting. Nggak ada yang lebih penting dari cinta seumur hidup. Kamu masih ingat nggak? Iya, aku nggak punya apa-apa. Aku juga nggak ngerasa uang itu penting banget. Tapi aku mau berjuang bareng kamu. Aku mau dukung dan bantu kamu. Aku nggak mau berjuang lagi. Aku nggak mau balik ke keadaan kayak dulu lagi. Aku juga nggak bisa balik lagi. Kamu benar pernah cinta sama aku nggak?
Lupakan aja aku cuma penipu. Siapa? Jangan pergi dulu. Aku masih ada yang mau bilang. Duduk dulu, aku ada yang mau bilang. Aku nggak mau dengar. Duduk dulu, aku ada yang mau bilang. Jangan aku. Duduk di sini, jangan gerak. Aku mohon, duduk dulu ya. Nggak mau dengar. Aku mohon, duduklah. Tenanglah di depan umum. Designers Wafei. Kenapa kamu di sini? Kalian kenal? Aku mengerti. Nomor teleponku kamu berikan padanya, ya? Ya, Kamu berani memberikan nomor telepon klienmu ke orang lain? Masih mau bertahan di Shanghai? mau bertahan atau tidak itu urusanku. Tunanganmu datang jauh-jauh dari Jepang mencarimu. Kenapa kamu melakukannya seperti ini? Ini urusan kami berdua, tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Kalian berdua sudah baik-baik saja sekarang, ya? Jadi ini tidak ada hubungannya dengan aku lagi. Kita sudah kenal sebelumnya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Aku tidak peduli kalian baik, jangan berakting seperti pria sejati. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku ucapkan selamat untuk kalian. Aku doakan kalian berdua bahagia selamanya. Aku doakan kalian berdua sampai tua bersama. Aku doakan kalian berdua punya anak laki-laki gemuk, ya? Selamat untuk kalian. Xiao Pan. Kamu baik-baik saja? Kondisimu sekarang tidak baik. Mau aku antar pulang? Hari ini aku benar-benar terpaksa. Ucapannya terlalu menyakitkan. Maaf. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Terima kasih sudah peduli padaku. Aku. Tapi kehadiranmu malah membuatnya salah paham pada kita. Perasaan ini membuatku sangat tidak nyaman. Dia tidak seperti itu. Semua yang dia lakukan, dia sengaja memperlihatkan padaku. Berakting di depanku. Kamu tidak mengenalnya, kamu tidak mengenal kami, kamu terlalu impulsif. Maaf. Bagaimanapun, kamu seharusnya tidak memukul orang. Aku hanya ingin melindungimu. Maaf. Ayo kita pulang.
Aku tahu. Kamu bilang dia melebihi batas yang seharusnya sebagai majikan. Melanggar privasimu. Tapi soal Yao Ziwei ini, dia juga bermaksud baik, itu hal yang semua orang akan lakukan untukmu. Padahal awalnya aku dan Yao Ziwei berbicara dengan tenang. Orang yang aku cari dengan susah payah. Belum sempat membahas apa-apa, semuanya sudah dia rusak. Masih mau bahas apa lagi? Yao Ziwei sudah berubah hatinya. Itu kesimpulannya, jangan terus menipu dirimu sendiri. Dudu, aku ingin sendiri untuk mencerna semuanya. Baiklah, tapi aku ingatkan sekali lagi. Jangan salahkan Zuo Fei. Dia hanya ingin membelamu, sangat setia. Tapi meskipun dia tidak sengaja mengacau, dia tidak boleh ikut campur urusan privasiku. Kamu juga sering ikut campur urusan privasinya, dengan alasan menyelamatkannya. Membantunya. Coba lihat dari sudut pandangnya. Aku tidak mau bicara lagi. Aku benar-benar lelah. Ayah, aku sudah siap. Yuani kita yang paling manis, ayo bawa tasnya. Tas. Oke, Ayah, aku keren gak? keren dan cantik. Yuani kita adalah gadis kecil yang cantik. Yuani, kamu paling suka siapa yang mengantarmu ke TK? Hailing Saka Ayah. Kalau begitu ayah akan berusaha mengantarmu setiap hari, ya? Kapan kakak Xiaopan? Tidak marah lagi? Masih butuh waktu, tapi Yuani jangan khawatir. Begitu kakak Xiaopan sudah lebih baik, dia akan menemani Yuani. Yuani kedua paling suka kakak Xiaopan yang mengantar. Yuani, kamu suka apa dari kakak Xiaopan? Aku suka dia lucu. Kadang lembut, kadang tegas. Aku juga suka dia tahu banyak hal, bisa banyak permainan. Aku juga suka dia cantik. Lebih cantik dari Putri Salju. Ayah, kamu suka apa dari kakak Xiaopan? Ayah suka sama hal yang Yuani suka. Ayo kita pergi ke TK. Pergi. Ya. Kenapa? Kamu tidak enak badan? Aku hampir terlambat kerja. Aku pergi dulu, nanti cepat kembali. Kamu istirahat di rumah saja, jangan masak. Aku akan menunggu, aku pergi dulu. Hanya satu, jangan hubungi Zhou Ziwei. Dengar tidak? Lima, 6, 7, 8. Baik, hari ini kelas selesai. Terima kasih semuanya. Halo Dali, aku mau bilang sesuatu. Xiaopan kelihatannya tidak baik-baik saja. Aku harus kerja, kamu cepat periksa rumahku. Laporkan ke aku kapan saja. Mengerti, pasti tugas selesai. Baik. Makan apel dulu, istirahat, jangan kerja. Kalau begitu aku masuk dulu, biar tidak mengganggu.
Sayang. Xiao Pan terus-terusan ngepel lantai. Ngepel lantai. Terus ngepel. Baru selesai ngepel, sekarang berlutut ngepel lagi. Aneh-aneh, kamu awasi baik-baik. Tenang, aku di sini, dia setidaknya tidak sampai mau mati. Dia ngepel lantai masih relatif aman, kan? Begini, kamu setiap beberapa saat, suruh dia pindah ruangan. Berdiri, gerak-gerak, aku selesai kelas langsung pulang. Mengerti, baiklah. Xiao Pan, aku pulang. Aku beliin nasi goreng hitam favoritmu. Xiao Pan. Xiao Pan, kamu sudah ngepel berjam-jam. Jangan ngepel lagi. Cepat berdiri, berdiri. Wang Deli. Mana kamu, Wang Deli? Diu. Kamu pulang, Diu. Kamu ngapain? Bukannya disuruh jaga dia? Salahku. Berdiri. Xiao Pan, jangan menyiksa diri sendiri lagi. Lihat wajahmu, sudah pucat sekali. Cepat tidur dulu. Iya, tidur. Besok mood akan lebih baik. Ayo. Sama tidur belum, Dito. Kamu tadi ngapain? Aku. Sandal sebelah mana? Kamu tidur lagi, ya? Feng Lo Qiu. Tidak, aku mau ganti pembantu. Kahu, kenapa kamu semakin kurus? Benar, lebih kurus dari sebelum melahirkan. Jangan buru-buru, duduk dulu. Duduk apa? Tidak perlu duduk. Aku akan ambilkan air untukmu. Tidak, aku tidak minum air. Aku mau bicara. Tante ini benar-benar menyebalkan. Sudah kukatakan berkali-kali padanya. Botol susu bayi kita harus dicuci dulu. Lalu dibilas dengan air bersih, baru direbus. Setiap kali dia janji baik-baik, tapi bagaimana? Hari ini ketahuan, dia langsung merebus setelah dicuci. Lalu aku menegurnya sedikit. Dia malah membantah. Benar-benar tidak bisa diterima. Akhirnya aku menyuruh tante itu pergi. Kamu, carikan aku pengganti yang baru. Langsung saja suruh dia pergi. Kita sudah tanda tangan kontrak. Setidaknya beritahu aku dulu. Tante sudah seperti itu, masih tanda kontrak. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. 2 jam lagi aku akan kembali. Kaku, baiklah. Hari-hari di jalan, jangan marah. Pelan-pelan ya. Ini tante yang berapa dia ganti? Keluarga ini terlalu cerewet, punya anak seperti emas. Tidak ada yang bisa ngurusnya. Benar, bayi baru 3 bulan. Sudah ganti 7-8 tante. Xiao Wu benar-benar tidak mudah, botol susu dicuci. Lalu dibilas lagi dengan air bersih, ini sakit apa? Kan nanti direbus juga. Iya, anak yang kamu urus seperti ini. Nanti lebih mudah sakit. Jangan membicarakan majikan di belakang, ya. Kita sebagai tante, setiap orang harus punya etos kerja dan semangat, harus layak dengan pekerjaan ini. Waktu aku menerimanya, sudah tahu pasti dia sulit diurus. Tapi kenapa aku masih bertahan? Berusaha mengurusnya dengan baik, kenapa? Karena kamu miskin. Halo, Feng Luo. Panggil aku Fang Luopu. Lao Fang, aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Xiao Pan kemarin ketemu Yao Xiwei, apa? Detailnya nanti kubicarakan pelan-pelan, intinya. Membuktikan penilaian kita tentang si brengsek itu. Lebih dari itu, tapi jangan bicarakan dia dulu. Xiao Pan, sejak kemarin pulang. Moodnya tidak baik, tidak makan tidak minum, aku sangat khawatir. Aku ingat dia pernah bilang, suka bubur daging sapi yang kamu masak.
Iya, dan juga sup lobak dengan tulang iga. Jangan khawatir, aku segera ke sana untuk masak. Oke, cepat ke sini, tapi aku ingatkan kamu. Dia sedang tidak mood, jangan bicara sembarangan. Apakah hekiku serendah itu? Ya ampun. Kalau tidak, ngapain aku ingatkan kamu? Tutup ya. Ingat. Hei, apakah IQ-ku serendah IQ? Ayah. Xiaopan, makanlah sedikit. Ini adalah sup lobak dengan tulang iga yang bobo buat khusus untukmu. Makanlah satu suap. Kasih dia muka dong, sudah susah payah. Xiaopan, kamu menyiksa diri sendiri untuk seorang pria brengsek. Kamu sakit ya? Lester pun tidak bisa menutup mulutmu. Bukannya sudah bilang jangan bicara sembarangan. Kamu apa ini untuk mulutku? Tidak biarkan aku bicara, hampir mati kebelet. Apa yang aku bilang salah? Aku selalu menyarankan putus daripada Rujo. Dia masih menyimpan pria brengsek Joshua itu, tidak mau putus. Masih nunggu tahun baru ya. Kamu benar-benar membuka topik yang tidak seharusnya. Sekarang semuanya sia-sia. Kepalamu cuma buat pajangannya. Tidak. Cepat pergi. Pergi. Kerjasama yang menyenangkan. Saudara-saudari. Hari ini, kami dengan TK Rumput. Proyek kerjasama resmi ditandatangani dan sukses. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan untuk proyek ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oh. Sudah selesai? Meskipun pidato pemimpin pertama kami cukup singkat, tapi aku yakin saat ini, hatinya pasti terharu. Sebagai pemimpin kedua tim, aku akan bicara singkat. Pertama, terima kasih kepada setiap rekan atas kontribusi mereka dalam proyek TK Rumput. Terima kasih atas emosi dan kecerdasan yang kalian berikan. Untuk merayakan kesuksesan penandatanganan kontrak, mari kita bersulang bersama. Ayo bersulang. Semangat dong. Halo. Halo Xiaopan, ini Zuo. Pak Zuo, ini Dudu. Dudu ya? Pak Zuo, sejak Xiaopan kembali. 2 hari ini dia terus tidak makan, tidak minum, tidak angkat telepon. Gimana ini ya? Mau nanti aku datang menjenguknya? Sudahlah, suasana hatinya masih agak tidak stabil. Masih kesal tentang hari itu. Masalah pertemuan dengan Yo Siwei. Aku tidak bicara dulu, aku mau periksa dia. Halo. Bikin pusing banget. Simon. Yuani hari ini baik tidak? Baik. Ayo pulang sama ayah. Baiklah sini. Ayah. Aku tiba-tiba kangen kakak Xiaopan. Ayah juga kangen. Kakak Xiaopan cepat kembali merawatmu. Ayah. Aku rasa aku jatuh cinta pada kakak Xiaopan. Kamu masih mengerti apa itu cinta? Aku mengerti, cinta itu apapun yang dilihat. Selalu teringat orang itu bagai udara, bagai air, bagai hidup itu sendiri. Sayang, siapa yang mengajarmu ini? Kakak Xiaopan loh. Dia bilang begitulah cara dia merindukan pacarnya. Ayo. Ayah. Kalau ayah sudah jatuh cinta pada kakak Xiaopan, Aku aku rasa ayah pasti juga jatuh cinta pada kakak Xiaopan.
Ayah juga sering merindukannya, apapun yang dilakukan selalu teringat dia. Kita berdua jatuh cinta pada kakak Xiaopan. Ayah, sekarang kita jenguk kakak Xiaopan yuk. Tapi, kakak Dudu bilang. Kakak Xiaopan masih marah tidak mengizinkan kita datang. Kalau kamu mau pergi tidak? Mau dong. Ayah juga mau, kalau mau melakukan sesuatu ya lakukan saja. Tidak peduli omongan orang lain. Yuani bilang dengan sangat baik, ayo kita pergi. Ini bukan kata Yuani. Ini kata kakak Xiaopan, ayo kita pergi. Nanti kita dengarkan perintah ayah. Ya, ayah. Ayo. Ayah, sedang apa? Bukannya kamu bilang, kakak Xiaopan suka makan nasi telur adik? Ayah akan membuatkannya. Bukannya ayah tidak bisa masak? Coba-coba saja, tidak apa-apa kan? Yuani, anak baik. Cipsi. Tidak enak, sangat tidak enak. Tidak apa-apa ayah, terus berusaha. Ayah, semangat, aku akan mengawasimu. Semangat. Ayah tidak percaya ayah tidak bisa melakukannya. Yuani. Nanti bilang ke Tante Dudu. Bilang Yuani ingin memberi kejutan untuk semua. Bagaimana? Aku mengerti ayah, aku paham. Anak baik, tekan. Saipo, Zuofei. Aku Yuani. Kami datang melihat kakak Xiaopan. bukannya sudah bilang jangan datang? Aku tahu. Yuani menangis dan berteriak ingin bertemu Xiaopan. Jadi aku bawa dia ke sini. Bagaimana keadaannya? Sekarang sedikit lebih baik, tapi masih tidak mau makan dan minum teh. Hanya melamun, bicara padanya seperti tidak mendengar. Yuani. Kenapa bisa terluka seperti ini karena satu orang? Kakak. Kakak, sudah lebih baik? Apakah masih marah pada Yuani? Tidak kok. Yuani beberapa hari ini bersikap sangat baik. Setiap hari seperti anak besar, makan dengan sumpit. Makan wortel dan tomat. Yuani anak baik. Aku setiap hari makan banyak, aku ingin cepat besar. Menjadi kuat untuk melindungimu. Aku ingin kakak setiap hari tersenyum. Tidak akan pernah seperti orang itu, membuatmu menangis. Kakak pernah bilang, jika kakak tidak bisa menemani Yuani setiap hari, akan membuat Yuani tahu cinta kakak. Yuani ingin kakak tahu. Yuani mencintai kakak, ayah juga mencintai kakak. Aku ingin membuat kakak bahagia. Terima kasih Yuani. Kakak juga mencintaimu. Kakak sangat beruntung memiliki Yuani. Kakak, kamu tidak sedih lagi. Aku punya kejutan untukmu. Coba masakan kiri saya. Kelihatannya enak, Xiaopan. Keterampilanmu bisa menyanyimu. Tuan Zuo. Ini benar-benar karyamu. Ini bukan ujian, tidak perlu curang. Lagi pula kamu tahu, aku tidak punya banyak teman. Tidak mungkin ini dibuat oleh Gao Jiangyang.
Obat. Ayah, aku buktikan ini dibuat oleh ayahku. Aku akan mencobanya dulu untukmu. Xiaopan, keterampilan muridmu benar-benar mirip denganmu. Xiaopan, kakak makan. Ini dibuat oleh ayah untukmu. Kalau tidak, akan habis dimakan Tante Dudu. Kalau aku lapar, aku kehilangan aku. Xiaopan, kamu makan. Tante Dudu tidak akan merebut makananmu. Makanlah. Bagaimana? Lumayan kan? Lumayan. Aku lega. Akhirnya Xiaopan makan. Yuani cukup hebat. Seharusnya kemarin aku memintamu datang. Aku ingat dulu. Masakanmu selalu bencana. Sampai-sampai membuat orang tersentuh. Bagaimana tiba-tiba keterampilanmu meningkat? Karena burung yang lambat harus terbang lebih dulu. Ayah berlatih beberapa kali di rumah. Lihat, Xiaopan kita tersenyum. Xiaopan, kamu makan lagi. Ya, mana lagi? Tante Dudu, kamu juga makan. Tuan Zua, tenang, bahan bangunan. Sudah dipilih sesuai dengan settinganmu. Kira-kira kamu sampai. Sore ini, Kamu sibuk dulu aja. Maaf ya, lama nungguin kamu. Baru aja lari dari lokasi konstruksi. Aku yang minta maaf, ganggu kerja kamu. Gak apa-apa, udah selesai semua. Ada apa? Kenapa buru-buru cari aku? Aku ajak kamu keluar. Karena waktu itu Yoshue bilang, dia punya tunangan baru. Sebelumnya, kamu juga udah tunjukin foto itu ke aku. Aku mau kamu kasih tahu semua yang kamu tahu. Kasih tahu aku semua, ya? Kamu beneran mau tahu? Tunangan Yao Ziwei. Namanya Wang Nuotu, anak orang kaya. Ibunya, Wang Yang. Pengusaha terkenal, punya puluhan restoran, latar belakang kuat. Dan dia cuma punya satu anak perempuan. Bisa dibilang anak orang kaya yang beda. Anaknya ini suka musik. Gak ada kebiasaan buruk sama sekali. Lanjut aja. Kalau dilihat dari sini, Yao Ziwei pergi tanpa pamit sama kamu. Kayaknya dia dekat sama si Nona Wang itu. Sepengetahuan aku, si Nona Wang punya pengalaman patah hati yang dalam. Sejak itu gak pernah pacaran lagi. Keluarga dia cukup khawatir sama urusan nikahnya. Baru-baru ini, dia pergi ke Jepang. Dan bawa Yao Ziwei balik ke Shanghai. Mereka sekarang lagi asmara. Hubungannya stabil, katanya.
Mau tunangan sebentar lagi. Xiao Pan, kamu gak apa-apa kan? Xiao Pan. Gimana? Sekarang udah baik kan? Udah jauh lebih baik, kamu pulang aja. Yuani sendirian di rumah. Kamu gak usah khawatirin Yuani. 2 hari ini dia tinggal di rumah nenek. Tenang aja. Baguslah, aku juga mikir, akhir-akhir ini kondisi aku gak bagus. Khawatir Yuani gak ada yang jaga. Sekarang kamu gak usah mikirin apa-apa. Kesehatan kamu lebih berharga dari apapun. Terima kasih ya Zuo Fei. Xiao Pan, serius deh. Kamu harus berpikir terbuka, jangan terlalu keras kepala. Bahkan jika 2 orang saling mencintai, tapi pandangan hidup dan dunia, atau nilai-nilai mereka berbeda, mereka juga akan berpisah. Hidup memang seperti ini, naik turun. Tapi kamu bisa menghadapinya dengan positif, menurutku itu bagus. Baru sekarang aku tahu. Dulu aku terlalu keras padamu, selalu memaksamu untuk menghadapi masa lalu. Maaf ya. Apa yang perlu dimaafkan? Aku kasih tahu ya. Menghadapi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Lihat aku sekarang. Bukankah aku baik-baik saja? Sudah, kamu pulang saja. Aku di sini baik-baik saja. Jangan khawatir. Tidak bisa, harus diamati lagi. Dokter bilang gula darahmu rendah. Aku baik-baik saja. Makan 2 kali saja sudah cukup. Kalau begitu, jika kamu benar-benar merasa lebih baik, setelah infus ini selesai, aku akan mengantarmu pulang. Xiao Pan, ayahmu video call lagi. Bagaimana kalau kamu terima saja? Jangan bikin dia khawatir. Sudah beberapa kali dia nelpon. Ini. Jus jeruknya aku taruh di sini ya. Jangan lupa diminum. Aku keluar dulu. Akhirnya kamu angkat teleponku, sudah berapa hari ini? Kamu tega meninggalkan ayah yang malang ini begitu saja. Sedikit flu. Kenapa bisa? Kamu kan biasanya sehat. Kenapa bisa flu? Sudah kubilangkan. Kamu sendirian di luar tidak bisa, udah dingin. Kalau makananmu juga tidak bergizi, tidak ada nutrisi, tidak ada daya tahan. Bagaimana sakit? Kamu sendirian di Shanghai, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, cepat pulang saja. Ayah, aku sudah besar, bisa jaga diri sendiri. Baik-baik saja kok. Bagaimana kalau aku juga ke Shanghai? Kamu mau ngapain ke sini? Tentu saja mau melihatmu. Bisa kasih aku sedikit ruang? Kamu ke Shanghai kan cuma mau memata-matai aku. Aku kasih tahu sekarang. Kalau kamu ke Shanghai, aku akan menghilang, kamu pikir baik-baik. Dunia ini besar, kalau aku benar-benar pergi, kamu tidak akan bisa menemukanku lagi. Jangan-jangan, kamu jangan menghilang. Kalau begitu, aku tidak pergi, oke? Tenang, aku sudah minum obat, kamu memaksa aku mengeluarkan kata-kata keras. Aku bisa merawat diriku sendiri. Dudu juga bisa merawatku, kamu tenang saja. Kalau begitu kamu cepat-cepat tidur. Oke, tutup telepon. Benar-benar memutuskan kembali ke Shanghai?
Sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan untuk kembali ke Shanghai. Kamu tahu sifat Xiao Pan. Kalau dia tahu kamu kembali, dia lari lagi, kamu bagaimana? Ini yang paling aku khawatirkan. Aku hanya mengingatkanmu. Kalau nanti terjadi sesuatu, jangan bilang aku tidak menahanmu. Masalahnya kalau aku pergi, toko ini kamu bisa tidak? Tenang saja. Setelah kamu pergi, aku akan cari pekerja sementara. Pasti toko ini akan ramai. Tunggu saja kembali untuk menghitung uang. Oh. Tapi ada satu hal, bagaimanapun juga. Jangan sampai bocor dari kamu. Biar siapa tahu aku kembali ke Shanghai. Terbongkar bukan masalah waktu. Tidak usah bicara yang lain. Kalau dia mau video call dengan kamu, kamu bagaimana? Hadapi saja. Xiao Pan. Kurus sekali. Hari ini Kak Lan sengaja datang melihatmu. Membawakanmu buah-buahan. Terima kasih Kak Lan. Oh. Hai aku. Duduk. Oh. Luobo kita bilang, kamu emosi sangat buruk. Dia sangat khawatir, aku juga tidak tenang, sengaja datang melihatmu. Aku ambil minum. Tidak perlu, aku sendiri. Kamu tenang saja, hari ini Kak Lan datang. Bukan untuk bicara soal perasaan aku juga tidak bisa. Sepanjang hidupku, hanya pernah jatuh cinta dengan ayah Luobo. Akhirnya bercerai juga. Ayo minum air, jangan makan kering. Terima kasih Kak Lan. Waktu muda, merasa perasaan adalah segalanya. Tapi sampai umurku sekarang, aku sadar. Perasaan bukan satu-satunya, masih banyak hal menarik lainnya. Misalnya pekerjaan. Pekerjaan? Iya, Kak Lan, sejak saya membuka agen ini, saya bertemu dengan berbagai keluarga. Setiap keluarga punya masalah dan konflik yang berbeda. Tapi ada satu hal yang saya sadari. Indeks kebahagiaan seseorang tidak tergantung pada kondisi eksternal, tapi pada perasaan dalam hati. Sebenarnya, jujur saja, Xiao Pan, kamu itu jago merapikan rumah, sayang kalau kamu tidak memanfaatkannya. Saya datang hari ini karena ingin mengajakmu bergabung dengan agen kami. Kamu tahu kan, Luobo sekarang sedang gencar melakukan pemasaran media baru, katanya pesanan tidak ada habisnya. Saya sendiri bertanggung jawab untuk melatih para pembantu. Tapi kami kekurangan tenaga di bagian manajemen, jadi Kak Lan secara khusus mengundangmu untuk bergabung dengan agen kami. Sahamnya nanti akan Kak Lan serahkan padamu. Untuk proyek kerjasama yang lebih spesifik, kita bisa bahas lebih detail nanti, oke? Xiao Pan, kita sekarang sangat beruntung. Kita hidup di era kecerdasan buatan, coba pikirkan. Li Sisi dikalahkan oleh Aerva. Wilson bahkan berhasil menyembuhkan kanker manusia. Hanya pekerjaan rumah tangga dan perawatan antar manusia yang tidak bisa digantikan oleh robot. Jadi profesi kita ini punya masa depan yang cerah. Kamu, jangan cuma diam saja melihat Kak Lan. Saya tahu. Sebenarnya semua ini adalah hal yang Luobo ceritakan pada saya. Tapi menurut saya ini sangat masuk akal. Di usia saya, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Apalagi kalian yang generasi 90-an, harus punya wawasan global. Jangan makan makanan ringan itu, tidak baik untuk kesehatan. Xiao Pan, katakan sesuatu, menurutmu apa yang Kak Lan katakan? Misal kakul hadak? Bagus sekali. Jangan hanya diam di rumah, harus keluar dan merasakan dunia luar. Sudah. Kak Lan akan memberitahumu sebuah rahasia. Kadang kalau saya sedang tidak mood, saya pergi ke pasar, melihat sayuran-sayuran yang berwarna-warni. Lalu mendengar ibu-ibu tua berteriak-teriak. Lalu membeli sayuran itu pulang, memasaknya dengan serius. Lalu menikmati masakan itu, mungkin mood saya akan membaik. Jangan makan makanan ringan itu ya. Xiao Pan, bisakah kamu mencoba metode yang digunakan Kak Lan? Coba belanja sayur-sayuran. Mama. Luobo, kamu benar. Aku sudah bicara banyak dengannya.
Dia sepertinya hanya berkata dengan datar. Aku akan memikirkannya lagi. Xiao Pan ternyata mulai berbicara denganmu. Kamu sudah membuat kemajuan besar. Bagus, bagus, bagus. Jangan serakah. Benarkah? Lobo. Xiao Pan sepertinya benar-benar mendengarkan. Dia pergi belanja sayur. Tunggu sebentar. Aku akan melihat. Kamu ngapain? Kamu ngapain mengikuti gadis kecil itu? Kamu punya niat jahat ya? Tidak ada. Dari cara kamu terlihat, seperti orang yang aneh. Kamu sudah berapa umur, masih mengikuti gadis kecil? Musim panas, mereka pakai baju tipis, kamu mau apa? Aku kasih tahu kamu. Aku sudah mengikutinya dari kompleks sampai sekarang. Ya. Bolehkah aku bicara denganmu? Ya. Kamu, kemarilah. Kenapa aku harus datang? Bicara saja dengan terbuka. Kenapa datang? Baiklah, kalau itu aku. Kenapa kamu datang? Diam. Pergi. Aku mau bilang, gadis kecil itu, namanya Lin Xiaopan. Aku adalah ayahnya Lin Xiaopan. Mengerti? Kamu adalah Lin Sang. Benar. Bagaimana kamu tahu aku Lin Sang? Aku adalah Fang Lan. Kamu adalah kalannya? Maaf. Aku juga minta maaf, aku tidak tahu itu salah paham. Lin Sang. Xinjian man to Suda Datang. Cepat. Sudah lebih dari 10 tahun di luar, yang kuinginkan adalah ini. Kobala. Cepat makan. Rasanya ini membuatku teringat banyak hal di masa lalu. Tidak heran Pan. Selalu menangis dan berteriak ingin kembali ke Shanghai untuk makan jajanan. Enak sekali. Lin Sang, aku tidak mengerti. Kenapa kamu tidak memberitahu Pan saat kamu kembali? Dan malah aneh-aneh terus mengikutinya. Anak perempuan sudah besar, tidak bisa diatur lagi. Tidak mau ditemani olehku. Katanya aku memata-matainya. Ada rumah di Shanghai? Aku punya rumah kecil di Gang Hongkou, rumah tua yang tidak terlalu besar. Dulu ada tetangga yang tinggal, sekarang mereka sudah pindah. Rumahnya kosong, nanti aku akan kembali untuk membereskannya dan tinggal di sana. Bagaimana kamu, seorang pria, bisa membereskan rumah? Lihat ini adalah Shenzhenbao Shanghai, berisi air. Bagaimana? Enak kan? Bahkan Shenzhenbao saja tidak bisa makan lagi. Sudah bertahun-tahun di luar. Shenzhenbao harusnya rasanya seperti ini, kan? Bagaimana kamu, seorang pria, bisa membereskan kamar? Pekerjaan seperti ini. Aku akan membantumu. Nyonya Wang, kondisi pemulihanmu sangat baik. Tidak akan mempengaruhi kakimu, ayo coba angkat kaki. Aku benar-benar bisa berdiri. Mama bisa berdiri perlahan-lahan. Bagus. Apakah semuanya sudah baik? Aku, angkat kaki, Mama. Hai, Dokter ini, apakah aku benar-benar lumpuh? Nyonya Wang, jangan buru-buru. Ayo keluar sebentar. Mama, duduk sebentar ya. Dia. Jangan buru-buru, kamu terlalu terburu-buru. Proses rehabilitasi memang membutuhkan waktu. Shiwei, kamu memang pandai bicara. Nenek senang mendengarnya. Memang begitu keadaannya. Kenapa dokter menyuruh mereka keluar? Mereka sedang membicarakan rehabilitasi, sebentar lagi selesai. Tenang saja. Ini adalah rumah lamaku. Ini adalah rumah yang diberikan oleh perusahaan ayahku dulu. Aku lahir di sini. Benarkah? Pan juga lahir di sini. Berapa tahun sudah?
Waktu itu, jangan bahas syarat itu lagi. Orang Shanghai itu sama saja. Satu persatu berdesakan, semua paham. Iya. Sini. Iya kan? Tidak. Tidak kenal. Bukan salah, bukan sini. Sini, maju lagi. Oh. Normal, Shiken itu, semuanya mirip. Jadi tidak kenal itu aja. Ani Wen San Ken? Chiang Sheng? Istri Chiang. Lai Hati Ai. Kakak, kamu kembali, Yang Sheng. Tidak apa-apa. Setelah sekian lama, kamu akhirnya kembali. Kami pikir, kami tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa, aku belum mati. Kalian semua baik-baik saja kan? Baik. Tentu tidak sebaik kamu, dengar-dengar kamu sukses di Jepang. Mana mudah sukses. Ini siapa? Pasti istri baru dong, jangan ngomong sembarangan. Ini temanku. Ya, teman biasa. Kakak Chang Sheng, malam ini datang ke rumah kami, minum anggur tua. Kita ngobrol-ngobrol, baik-baik malam ini minum anggur tua. Anggur tua. Semua tetangga lama. Kakak sekarang masih terbuka, masih pacaran. Kenapa kamu iri? Tidak. Ternyata tidak sukses itu benar. Matamu tajam ya, baru ketemu langsung tahu. Kamu bilang, siapa yang punya uang akan tinggal di tempat seperti ini? Tidak enak tinggal di hotel. Iya juga ya. Cepat kejar. Ini gang terakhir. Ayah,